Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ya Allah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa dhurriyyatihi sahabatan wa tabi'in bi ihsan ila yaumil wa ala alihi wa Alhamdulillah rahimahullah, kita meneruskan kembali kajian rutin kita melalui kitab Riyadhus Shalihin ini karya Syekh Imam Abu Zakaria Yahya Syaraf Nawawi. Dimuji kula panjenengan angsal barokaihul ilmu, barokaihul kitab Riyadhus Shalihin, barokaihul musannif, lan mugi dari sababiah rahmah ridho maunah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dikatut syafaat pun di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai pada atau masih dalam bab taubat, sampai pada sebuah hadis wa an Abi Mujaid, dan diriwayatkan dari Abu Mujaid bidot bin Nuni dengan bermakna nun lafaz Mujaid wa fathil jim dan fathahnya jimnya lafaz Mujaid. Imran bin Husayni yaitu Imran bin Husayn Al-Khuzai dan suku Khuza'ah radhiyallahu anhuma annam ra'atan min Juhaynah, sungguhnya seorang wanita dari suku Juhaynah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita dari suku Juhaynah soal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini tidak disebutkan, siapa nama wanita. Dalam hadis ini tidak disebutkan. Itu sebabnya para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bernama Khawla,
Imran bin Husain meriwayatkan bahwa wanita itu datang kepada Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan namanya Sami'ah, ada yang mengatakan Abiyah binti Faros. Allah, karena dalam hadisnya tidak disebutkan siapa nama wanita tersebut. Nah, ini satu pelajaran. Di awal hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahwa ketika kita menceritakan, kalau kita jumpai hadis-hadis Rasulullah itu ketika membicarakan tentang pribadi seseorang, utamanya terkait dengan keburukan, itu biasanya disamakan namanya. Kalau tidak pakai kalimat rajulun, seorang laki-laki, atau imra'atun kalau memang perempuan, seorang wanita datang kepada Rasulullah, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, dengan disamakan namanya. Ini satu pelajaran bagi kita ketika kita mengisahkan tentang seseorang yang terkait tentang kekurangan atau pribadi seseorang, hendaknya kita tidak mudah menyebut nama. Nah, ketika kita menyebut nama, maka ini bisa masuk dalam ranah ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Bahasa Inggrisnya ngerasa, bahasa Jermannya memuji. Jadi kalau kita menceritakan tentang pribadi orang, terutama ketika menyangkut pribadinya, menyangkut kekurangannya, menyangkut kehormatannya, maka lebih baik diselamatkan supaya kita selamat dari sanksi ghibah. Ghibah itu menyebut seseorang terkait dengan apapun dari dirinya, baik pakaiannya, pribadinya, karakternya, atau jabatannya, yang sekiranya orang yang mendengar, yang bersangkutan, yang sekiranya orang yang bersangkutan itu mendengar, itu sakit hatinya, maka itu termasuk ghibah. Mulai cerita Pak Effendi, apa Sumaji misalnya, Pak Effendi itu begini, menyebut jenengnya. Meskipun tidak bercerita tentang pribadinya, tidak cerita tentang putranya, tentang keluarganya misalnya, tapi seandainya yang bersangkutan ini mendengar, itu sakit hatinya, itu ghibah. Kalau dalam riwayat yang lain itu diriwayatkan ada seorang wanita soal kepada Rasulullah. Di situ ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wanita itu sangat tinggi. Kalau perlu sampai sekarang ini agak tinggi, pokoknya katil pun, pokoknya gak nopo. Pokoknya itu. Wanita itu pulang. Sayyidah Aisyah bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang itu tinggi sekali. Apa kata Rasulullah? Kamu menggunjing Aisyah. Loh, saya kan membicarakan apa adanya, tidak saya tambah-tambahin. Memang orang itu adalah wong sing dhuwur kostumnya. Iya, kalau kamu membicarakan apa yang memang sebenarnya, itu namanya ghibah. Ini membicarakan sesuatu yang memang benar. Tapi seandainya yang mendengar itu sakit hatinya, itu ghibah. Tapi kalau bercerita tentang sesuatu yang memang tidak benar adanya pada yang bersangkutan, itu lebih besar lagi sanksinya, namanya bukan. Jadi selain membicarakan keburukan orang lain, plus ditambahi kedustaan, apakah ditambahi atau dikurangi, itu namanya bukan. Dan ini sanksi yang lebih berat daripada yang pertama. Si pertama maunya memang betul-betul hak nyata,
wa hiya qubla minas zina. Wanita itu dalam keadaan hamil. Wanita yang datang kepada Rasulullah itu dalam keadaan hamil. Hamilnya ini di luar nikah, kecelakaan. Mobil kecelakaan, itu besoknya itu. Uang sih kecelakaan, itu besoknya menjogo. Aku pada besok. Oh aku jadi. Faqalat ya Rasulullah asabtu hadda. Wanita itu kemudian mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah melakukan satu pelanggaran ya Rasulullah. Sudah semestinya saya ini mendapatkan hak saksi dari pelanggaran itu. Fa'akim alayya. Maka tegakkan hak itu, sanksi itu kepada saya. Kalau dalam riwayat yang lain, tahhirni, sucikan diri saya ya Rasulullah. Sucikan diri saya. Jadi wanita ini minta diadili sesuai hukum Islam di hadapan Rasulullah SAW. Fa'akim alayya, fa'akimhu alayya. Maka tegakkan hak itu kepada saya. Tapi bahasa riwayat yang lain mengatakan tahhir, sucikan diri saya. Mengapa ada kalimat sucikan diri saya? Ini menurut para ulama seperti dikutip oleh Ibnu Al-Ajibah, Ibnu Alam dalam kitab Dalilul Falihin, Ibnu Alam yakni Muhammad Ali bin Muhammad bin Alam bin Ibrahim Al-Qadri Siddiqi itu mengatakan fihi dalilun ala anna al-hadda yukaffiru dzambal maksiyati allati hudda. Bahwa sesungguhnya penegakan hak, penegakan sanksi atas sebuah kemaksiatan itu berdasarkan hadis ini, karena ada kalimat tahhirni tadi menurut Ibnu Alam, ini menunjukkan bahwa setiap penegakan hak itu bisa melebur dosa kemaksiatan yang dilakukan. Jadi kalau ada orang mencuri, kalau di hukum Islam, kalau ada orang mencuri mencapai satu nisab, harus dipotong tangannya. Dengan memotong tangannya itu, maka sudah berguguran atau sudah terampuni dosanya dalam melakukan kemaksiatan. Jadi sanksi, penegakan sanksi itu bisa meleburkan dosa dari kemaksiatan yang dilakukan. Dan ini yang dipilih oleh si wanita itu. Wanita itu minta ditegakkan hak. Loh, haknya orang berzina kalau zinanya itu zina muhsan, yakni si pelaku ini sudah bersuami atau beristri, sudah beristri, lalu melakukan tindakan perzinahan, itu haknya dalam Islam kan harus dirajam, ditanam, sekiranya hanya kepalanya saja yang tampak, kemudian dilempar batu sampai ini. Begitu kejam hak. Itu memang yang pertama, karena memang bahayanya zina ini luar biasa, bisa merusak tatanan sosial. Bayangkan orang ketika berzina, bagaimana nasib si anak itu, nasabnya kepada siapa? Sementara ketika anak di luar
Anak ini nasabnya hanya ikut ibunya. Itu dari sisi situ. Tetapi hak ini tidak serta-merta bisa dilaksanakan karena syaratnya itu berat. Syaratnya tidak mudah. Harus ada 4 saksi. 4 saksi itu harus adil. Adil itu tidak pernah melakukan dosa besar, ya. Tidak pernah melakukan dosa besar. Di sisi lain juga tidak terlalu sering melakukan dosa kecil. Jadi 4 saksi itu harus adil dan 4 saksi itu harus menyatakan betul-betul menyaksikan, betul-betul melihat bahwa tentang terjadinya perzinahan itu. Sampai pada hal yang lebih detail, dia tahu betul bagaimana dia memasukkan kemaluannya kepada antara lawan jenis itu. Kan tidak mungkin, sulit ya. Ini 4 saksi. Meskipun dari sisi dari sisi haknya itu berat, tetapi syaratnya harus dipenuhi juga. Nah, berhubung wanita ini datang memang menyatakan dirinya ikrar bahwa dia telah melakukan perbuatan itu, maka tidak dituntut saksi. Tapi seandainya ada orang yang menuduh orang lain berbuat zina, itu sulit untuk direalisasi. Kenapa? Karena syaratnya itu seperti itu. Di antara syaratnya itu harus ada 4 saksi, adil, orangnya jujur semua, orangnya tidak pernah melakukan dosa besar, orangnya tidak mungkin melakukan dosa kecil, dan melihat langsung kejadian itu. Bukan? Di sini juga dikatakan kenapa wanita ini tidak memilih diam saja, terus melakukan taubatan nasuha, menengai seperti ngakuis obat gak balik mana, gak usah lapor namanya hakim, tidak lalu keputusan, tidak perlu lapor kepada kodi, tidak perlu. Kalau zaman Rasulullah tidak perlu lapor kepada Rasulullah, dia melakukan saja pertobatan nasuha. Bukankah kalau orang bertobat itu Allah menjamin diampuni dosa-dosanya. Walladzi yaqbalu taubata an ibadihi qabilu taubi ghafiru dzambi wa qabilul taub. Gusti Allah itu Maha mengampuni dosa dan Maha menerima taubat. Menurut para ulama, kenapa wanita itu lebih memilih dihad, ya, ditegakkan hukum atas dirinya daripada memilih bertaubat secara bersungguh-sungguh atau taubatan nasuha. Ini dikatakan di syarahnya Riyadhus Shalihin ini karena memang satu, berdasarkan hadis itu, ya, bahwa memang ifarat itu hak itu, penegakan sanksi itu secara otomatis bisa langsung menghapus dosa-dosa. Apalagi yang menegakkan Rasulullah SAW. Sementara kalau taubatan nasuha, mungkin dia khawatir dia tidak bisa bersungguh-sungguh dalam bertaubatan nasuha, sehingga kemudian dia tidak bisa mencapai peleburan dosa yang dia harapkan. Sehingga dia lebih memilih untuk ditegakkan hak kepada dirinya dengan melapor kepada Rasul. Itu menurut analisanya para ulama terkait dengan riwayat tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya di dalam hadis ini dikatakan
minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata lebih kekal. Nah, kalau taubat itu memenuhi syarat, sebetulnya syaratnya tidak berat, syaratnya tidak banyak. Pertama, al-iqla'. Al-iqla' itu menghentikan secara spontan dosa yang saat itu dia lakukan. Yang kedua, an-nadam, menyesal. Tanda-tanda menyesal itu kalau orang menceritakan tentang apa yang pernah dia perbuat, dia sedih. Lek sampai cerita masa lalu kok bangga, oh belum nasuha berarti tobatnya. Yang cerita dosa itu malah bangga. Enggak, kok panutanku, kok bangga. Berarti durung nasuha, taubatnya durung teman-teman. Taubat yang buruk, nasuha itu buruk. Jadi pertama syaratnya al-iqla', dihentikan saat itu juga perbuatan dosanya. Kemudian yang kedua, syarat taubatan nasuha itu an-nadam, menyesal. Dan yang ketiga, Imam Al-Ghazali dalam Ihya'nya menerangkan antara dosa dengan taubat itu bagaikan siang dan malam, bagaikan terang dan gelap. Ketika masjid ini diterangi, lampu dinyalakan, itu gelapnya hilang. Sebaliknya ketika lampu ini dimatikan, gelapnya datang. Tidak akan pernah berkumpul antara gelap dan terang. Ketika siang datang, malam hilang. Ketika malam datang, siangnya hilang. Tidak pernah berkumpul antara siang dan malam. Begitu juga antara taubat dengan dosa. Uang itu pokoknya taubat itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat tiga itu dipenuhi, ya sudah, berarti dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau dia tidak bertobat, ya tetap dosanya dia akan. Makanya ada hadis menyatakan begini, at-taibu minal dzambi kaman la dzambala. Orang yang bertobat dari dosa itu bagaikan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Makanya para ulama ini taubat itu dipakai rutinitas, bukan hanya sesekali ketika berdosa mau masuk sholat terus sampai diajak mohon ampun dan bertaubat. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wal hayyul qayyum wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu permohonan ampunan kepada Allah sekaligus permohonan untuk bertaubat kepada Allah. Siapa yang membaca doa itu 3 kali setelah sholat, dosa-dosanya akan diampuni walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Maksud dosanya seakai untuk di segoro diampuni oleh Allah Subhanahu. Kembali kepada hadis ini. Ini keluarganya dipanggil oleh Rasulullah. Walinya dari wanita itu dipanggil oleh Rasulullah. Faqal ahsin ilaiha fa idza waqa'at fa'ti. Wanita ini lamun tersengapi itu ini kekeh. Dia tidak mau pulang dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lebih memilih ditegakkan hukum Allah. Akhirnya Kanjeng Nabi memerintahkan wis iki mulai dhisik, wong wedok iki ra tersengapi. Nanti kalau sudah melahirkan
susah ibu lagi. Anak yang boten susah. Jadi anak itu boten melok nopo-nopo. Makanya dalam hadis disebutkan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan atas fitratul Islam. Suci anak itu bersih. Tidak ada dosa warisan dalam Islam itu, wala taziru waziratu wisra ukhra. Makanya dalam sejarah Islam enek bapak itu bajingan, anak itu jadi ulang. Enter tiang itu napa namanya macam-macam mantan napa namanya, seperti contohnya Ikrimah bin Abu Jahal, bapaknya Abu Jahal, anaknya Ikrimah ahli tafsirnya dari kalangan sahabat, padahal bapaknya musuh dalam Islam. Khalid bin Walid, Khalid itu panglima perang dalam Islam yang tidak pernah kalah. Dia berperang beberapa kali dalam peperangan tidak pernah kalah. Meskipun dalam jumlah yang sedikit melawan jumlah yang lebih banyak, bukan tahu kalah Khalid bin Walid. Bahkan sebelum masuk Islam, Rasulullah hampir kalah perang kali Khalid bin Walid dalam perang Uhud. Rasulullah hampir terbunuh dalam perang Uhud. Lah Khalid bin Walid itu anaknya siapa? Anaknya Walid bin Mughirah. Lah Walid ini musuhnya Rasulullah. Jadi tidak ada dosa warisan dalam Islam. Bisa jadi ini kok ayahnya musuh dalam Islam tapi jatuh kepada anaknya, ternyata anaknya justru menjadi pejuang Islam. Maka kali Kanjeng Nabi dan melahirkan anak ini, perempuan ini bukan berdosa. Anak ini akan lahir dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Nanti kalau sudah melahirkan, tahu bahwa wanita ini menghadap kepada Rasulullah, maka permohonannya sendiri untuk ditegakkan hukum Islam. Dan disinilah bukti bahwa Islam itu benar-benar rahmatan lil tidak serta-merta menghukum seseorang, tetapi dilihat dari banyak aspek. Fa'ala fa'amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah anak itu lahir, baru wanita itu dibawa kepada Rasulullah. Setelah semuanya siap, wanita itu kemudian fasyuddat alaiha thiyabuha, yang menalikan mengencangkan pakaiannya, tangan pakaiannya, thumma amara biha farjiha, maka ditegakkanlah hukum rajam kepada wanita, kemudian meninggal dunia. Thumma shalla alaiha, Rasulullah kemudian mensolati wanita itu. Faqala lahu Umar usolli alaiha ya Rasulullah wa qad zalat. Ya Rasulullah, ini kan wanita berzina, mengapa kamu mensolati wanita tersebut? Umar lagi dari sini wis taubat. Bentuk taubatnya dia menyerahkan diri kepada Rasul. Kanjeng Nabi tetap berkali saya tidak Umar. Kok itu wanita berzina kok sampai sholat itu kan? Apa kata Rasulullah SAW? Laqad taubatan law usimat baina sab'ina min ahli Madinah lawasi'athu. Umar, wanita ini benar-benar bertaubat yang andai taubatnya ini dibagi kepada 70 orang pendosa di Madinah, orang-orang munafik itu tentang artinya 70 orang bertaubat dengan taubat 70 orang itu bertobat, niscaya kadar taubatnya ini masih lebih besar kadar taubatnya wanita tersebut. Mengapa demikian? Kata Rasulullah, wa hal wajadta afdala min anjadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla.
bukankah wanita ini sudah rela mengorbankan dirinya untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi pengorbanan kepada Allah itu luar biasa. Puncaknya pengorbanan itu adalah mengorbankan jiwa dan raga kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ini konteksnya adalah konteks dalam penegakan hukum Islam. Ada lagi seperti korban itu juga termasuk menyerahkan diri kita, menyerahkan atau menyerahkan pengorbanan kita namun berupa harta benda dalam konteks korban, zakat dalam konteks harta, puasa dalam konteks pribadi kita serahkan, kita korbankan apa yang menjadi bagian dari diri kita untuk melaksanakan perintah Allah, maka itu nilainya tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu. Rawal Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau saya akan mengambil pelajaran dari hadis ini, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, maslahat, barokah di dunia dan akhirat. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Ustaz. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi masalah menghibah. Ini kayaknya masyarakat kita, saya pribadi khususnya, ini rasanya kayak sulit sekali menghindari hal semacam itu. Saya merasakan bahwa semakin banyak saudara, semakin banyak teman, itu biasanya juga banyak yang kita perbincangan. Salah satunya adalah rasanya, katanya dari bahasa Inggris, rasanya. Ini bagaimana setiap kita rasanya memang kita sadar bahwa itu menghibah. Paling kita istimewa. Tapi besok atau lusa juga seperti itu lagi. Nah, ini bagaimana kiat-kiat apa yang harus kita lakukan? Yang pertama. Yang kedua, masalah taubat tadi, taubat nasuha. Lupa. Satu saja itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Almarhum Kiai Tauhid Samsudin dari Surabaya itu pernah mengatakan Surabaya ini ibarat dalam telepon, dalam itu telepon. Awak dewi kalau melewati jalan itu tidak akan sampai ke tujuan, akan stagnan diam di tempat. Tapi ketika kita melewati jalan itu, kita penuh dengan kotoran, ubrat kotoran, terus ya apa menengahi yang saya lewat, apa ya tetap lewat lah, ya resiko ini. Maka kata beliau, ya tetap lewat, tapi kalau menunggu esok, ya tetap jalan itu dilewati, tapi mari menunggu esok. Artinya apa? Itu Surabaya di masa beliau di sekitar tahun 80-an, 70-an. Berapa kali tadi ingat berapa kali? Artinya memang kita ini manusia. Kalau sampai ini
pasti berbuat salah. Tetapi sebaik-baiknya orang yang berbuat salah itu adalah yang mau bertaubat. Artinya kita tetap mau beraktivitas, berinteraksi, berkomunikasi seperti biasa, tetapi kita berupaya untuk menghindar semaksimal mungkin. Dene sing keprojo, sing ketelanjur melakukan dosa itu wajar karena memang kita adalah manusia yang tidak luput dari perbuatan dosa. Kita imbangi dengan banyak memohon ampunan kepada Allah. Itu jalan satu-satunya. Kita menghindar dari manusia, bukan sakit, apalagi kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita butuh kepada mereka, mereka juga butuh kepada kita. Berkomunikasi, berinteraksi, ya risikonya itu. Tapi tanpa komunikasi, tanpa interaksi pun dengan sesama manusia, kita pun potensi untuk membuat dosa. Itu cerita menarik ya. Pulau ini gak ada rencana. Beliau ketika masih di pesantren pernah cerita kepada saya. Beliau ini punya satu ustaz. Ingin membuktikan apa betul manusia itu tidak luput dari dosa. Aku tak akan juru kamar konyo-konyo itu ngomongi pokoknya ini kamar ini tak kontrak saya orang 19 yang baik beriku dan kamar itu mulai yusuf isi acara-acara apa namanya ibadah subuh atau Quran sampai waktu duha sholat duha terus diusahakan pokoknya dia ingin membuktikan sedina itu iso gak maksiat Gusti Allah iso. Ternyata ketika masih jam 9 pagi, enter dua orang santri itu melampar, lipat ngalami kamar itu, pandai ngalami kamar, ngalami lapang kamar itu. Nah si dua santri ini rasa konjone, kru pun konjone kamar. Maksudnya jadi kamar Ustaz itu mikir. Rasa lagi ayo bergambar rasa al-muslimi syarifun, orang yang mendengar itu berserikat sama kalau dia ngomong ono rasane bukan betul rasane itu nonton panjenengan ngaji ini sampai menguatkan mau kalau saya ngomong ganjarannya bodoh. Jadi kalau sampai mendengar orang baca Quran kita dengarkan, kita juga sama dapat paham al-mustami syariful qaul. Jadi orang yang mendengar itu sama dengan orang yang akhirnya dia kemudian menyadari bahwa dia tidak dulu uang itu hanya dikasih soal itu atau soal jadi kamar mawon dari sama itu dari itu HP, dari itu WA loh, dari itu Facebook. Kemarin saat ini kalau sampai pas jadi kamar nggak punya apa-apa tapi buka status jadi dan itu kabar-kabar ini nggak pakai ngobrol. Jadi ya seperti ini kita tidak akan bisa lepas dari dosa. Sikap kita yang disebut kita tetap bersikap hati-hati. Tetapi kalau sampai kita tetap terus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu. Tetap melaksanakan interaksi seperti biasa, komunikasi seperti biasa dengan masyarakat yang lain, tapi imbangi itu dengan permohonan ampunan kepada Allah. Ada monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi orang yang dengar itu sama seperti yang membicarakan itu, apakah kita bersikap meninggalkan atau berikan sih? Tetap belum. Sambil istighfar begitu. Apa itu? Kalau di dalam
kita berusaha mengingatkan orang yang melakukan tindakan kemaksiatan. Kalau itu tidak mampu kita lakukan, maka kita harus meninggalkan mereka. Tetapi kalau itu tidak mampu kita lakukan, tetap kita berada di tempat itu, maka jangan sampai kita ridho. Jangan sampai kita ridho, rela, senang dengan kemaksiatan yang terjadi itu. Tentu diiringi dengan permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau permohonan doa supaya saat kita dan orang tersebut juga dapat hidayah. Jadi hati kita tidak rela, tidak ridho dengan perbuatan. Tapi kalau kita di situ sebetulnya kita pergi mampu, tetapi kita di situ saja. Nah, ini yang dimaksud dengan orang yang mendengar sama dengan yang belum sampai nyetel channel TV Rumpi berjamaah itu atau tempai gosip. Saja ini kan sadar belum sampai ganti channel kan. Tapi rupanya belum sampai ini terlalu taat kepada bosnya. Saudara-saudara jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Nantikan yang lewat berikut ini. Ibi sabina wa aqona kita ini teman. Tulek ngono ya. Al-Mustami Syahidul Qadhi. Kalau saya buat ikut membahas sebetulnya kekurangan orang yang menjadi teman. Tapi kalau sampai bilang Mustami ini report jawab harus dibahas. Jadi memang ada tahapan. Kalau kita mampu bertak, kita mampu amar ma'ruf, kita alihkan misalnya. Kalau kita mampu sudah ngomong ya itu masih harus dibahas. Kalau kita mampu seperti itu, lakukan seperti itu. Man ro'ani munkaran falyughayyirhu biyadihi. Mampu mengubah dengan tangan, kalau tidak bisa ya fa illam yastati fa bilisani, maka dia bisa. Kalau kita mengalihkan pembicaraan supaya tidak membicarakan dengan orang lain tidak mampu, alasan seperti kalau alasan seperti tidak bisa, memang kita saat itu tidak bisa keluar dari tempat dan forum itu, maka ya jangan sampai kita bingung, jangan sampai kita rela dengan kemaksiatan. Kata-kata permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau seperti itu kita tidak termasuk bagian orang yang dikatakan tadi bahwa yang mendengar sama dengan yang berkata. Bisa aja betul. Saya telah dengan saya. Tapi ini sop itu ya yang Di sop itu lain waktu belum berdiri di sop ya. Yang dengan kita perlu ada kita ini kita faktur fakir berapa di sopnya ini sebelum masuk di sop mencuri itu sampai berapa gram baru dapat bisa dilakukan lagi. Cuma begini. Sampai gini, alhamdulillah, Berkata hadirin dan para lebihnya